Kita lanjut ya pembahasan soal ya. Misalkan share screen dan mari kita lihat bersama-sama. Iya, ya, sama. Ya, nomor 1 ya, fisika SMA soal kiriman dari murid yang jauh di sana. Iya, nomor 1. Pompa hidrolik memiliki perbandingan diameter 1:5. Apabila pengisap besar diberi beban 50.000 Newton, hitunglah gaya yang harus diberikan pada pengisap kecil agar seimbang. Bahasanya di tingkat pertama itu perbandingan diameter 1 banding diameter 2 adalah 1:5. D1 adalah diameter pengisap kecil, D2 adalah diameter pengisap besar. Ya. Lalu gaya pengisap besar itu adalah 50.000 dari soal. Nah, ditanya adalah gaya yang diberikan pada pengisap kecil, berarti ditanya adalah F1. Pengisap kecil. Nah, ada rumusnya penyelesaian F1 per F2 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Tinggal dikasih masuk angka-angkanya semua. D1 ganti 1, D2 ganti 5, F2 ganti 50.000. Itu ke sini, maka diperoleh hasil seperti ini. F1 per 50.000 sama dengan 1 kuadrat dibanding 5 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, 5 kuadrat adalah 25. Ya. Jadi F1 per 50.000 dengan 1 per 25. Dikali silang, F1 kali 25 adalah 25 F1, sama dengan 20.000 kali 1 adalah 50.000. Jadi 25 F1 sama dengan 50.000. F1 sama dengan 50.000 bagi 25. F1 adalah 2.000 Newton. Jadi gaya pada pengisap kecil bisa dipaksanya. Jadi gaya pada pengisap kecil agar seimbang adalah F1 harus sama dengan 2.000 Newton. Selesai. Lanjut pembahasan nomor 2. Suatu pipa mengalirkan air dengan debit 0,5 meter pangkat 3 per second. Massa air yang keluar dari pipa tersebut selama 10 second adalah berapa? Jawabnya, diketahui debit atau D besar 0,5 meter pangkat 3 per second. Waktunya atau T sama 10 second. Nah, yang ditanya adalah berapakah massanya? Massa ya. Massa. Massa jenis air itu tidak diketahui dari soal, tapi kita harus tahu sendiri bahwa massa jenis air atau rho air adalah 1000 kg meter pangkat 3. Angka pertama harus cari dulu volume air yang mengalir ya. Jadi dengan menggunakan yang ditanya adalah massa atau M. Jadi penyelesaian kita gunakan rumus debit, yaitu volume sedangkan debit dikali debitnya diganti 0,5 meter pangkat 3 per second dan waktunya diganti 10 second ya. Jadi volume adalah 0,5 meter pangkat 3 per second dikali 10 second. 0,5 kali 10 adalah 5 ya. Jadi jawabannya adalah 5 meter pangkat 3. Second di sini dibawa dengan ini di atas secondnya, artinya baku coret. Nah, volumenya sudah ada, sedangkan yang mencari adalah massa. Nah, otomatis kita gunakan rumus massa jenis. Rumus massa jenis atau rho. Massa jenis atau rho adalah massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Kalau mencari massa, berarti kali ke atas saja ini massa sama dengan massa jenis kali volume. Jadi massa air, karena yang ditanya adalah massa air. Jadi massa air adalah massa jenis air dikali volume air. Massa jenis air tadi adalah 1000 ya. 1000 kg per meter pangkat 3, sedangkan volumenya adalah 5 meter pangkat 3 ya. Jadi massa air adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 5 meter pangkat 3. Meter pangkat 3-nya dicoret, jadi sisa 1000 kg kali 5. 1000 kg kali 5 adalah 5000 kg.
Ya, lanjut. Berarti ini yang ditanya tadi adalah massa air selama 8 second. Selama 10 second nih. Jadi massa air yang keluar selama 10 second adalah 5000 kg. Nah, itu dia ya. Sangat gampang. Lalu soal berikutnya adalah soal ketiga nih. Berikan persamaan syarat pesawat dapat mendarat. Nah, itu di halaman 105 sampai 106. Anda bisa baca sendiri ya, karena bukunya saya nggak tahu dari mana. Dan saya tidak punya bukunya juga. Jadi, perhatikan buku cetaknya, lalu tulis jawabannya. Iya, jawabannya. Buku sekali tahu. Oke. Nomor 4 ya, sebuah kolam renang yang dalamnya 8 meter berisi air. Jika massa jenis air adalah 1 gram per sentimeter pangkat 3. Ya. Dan gravitasi bumi G itu adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanya adalah maka tekanan hidrostatis pada suatu titik yang berada di 50 cm di dasar bak adalah berapa? Tekanan hidrostatis. Jadi dari soal kita bisa ketahui bahwa ketinggian total itu, kedalaman total itu 8 meter, terus H2 adalah 50 cm ya. Dan H1 itu rumusnya H dikurang H2. Jadi hanya adalah 8 meter dikurangi 50 cm itu adalah 0,5 meter ya. Jadikan semua meter, berarti 8 dikurang 0,5 adalah 7,5 meter. Maksudnya ini, kita gambarkan ada kolam begini. Ya, kedalamannya ini adalah 8 meter ya. 8 meter. Lalu ada 50 cm di sini. 4, 2, 1. Ya, ada benda di sini. Ini adalah kedalaman di sini adalah 50 cm atau 0,5. Ini benda di sini. Yang ditanya yang ini. Tekanan yang dialami pada di atas 0,5 jadi ini yang ditanya. Berarti 8 kita kurangi dan dengan 0,5 berarti tekanan yang dialami pada ketinggian 0,5 dari dasar bak itu kedalamannya adalah yang diminta itu 7,5 karena totalnya 8 sedangkan diminta pada 0,5 berarti H1 itu 7,5 meter. Inilah yang ditanya berapa tekanan hidrostatis pada 7,5 meter. Dan dari soal juga diketahui bahwa massa jenis air itu 1 gram per sentimeter pangkat 3. Oke. Nah, jadi kita rubah ke kilogram meter pangkat 3 ya. Jadi 1000 kg per meter pangkat 3. Gaya gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan adalah tekanan hidrostatis atau pH. Pressure H hidrostatis, berarti penyelesaiannya gunakan rumusnya. Ini adalah rho GH1. Tinggal disubstitusi ya. Rho-nya ganti 1000
B-nya ganti 10 dan H-nya ganti 7,5 meter. Tinggal masukkan saja data-datanya. 1000 kali 10 kali 75. Jadi 1000 kali 10, 10.000 kali 75 adalah 75.000 Pascal. Atau bisa juga dijadikan kilopascal, jadi 75.000 dibagi 10 itu 75 kilopascal. Ya, demikian pembahasan soal kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Lalu positif. Salam sukses. Amin. Keren. Jadi kalau kita bisa berikan warna-warnanya ini ya, merah. Ini kita berikan warna ungu dan ini warna hijau. Ya, saya rasa cukup 4 nomor pembahasan dari kami dengan materi pokok nomor 1 itu mengenai hukum hidrolik ya, jadi 1 per F2 sama dengan 1 kuadrat per D2 kuadrat itu rumusnya. Terus soal kedua itu berbicara tentang debit, massa jenis, massa air, dan volume. Berarti kita gunakan rumus. Yang pertama rumus debit. Ya, ini. Dan yang kedua kita gunakan rumus massa jenis. Ya. Oke. Tuh. Terus yang ketiga itu syarat pesawat dapat mendarat. Anda bisa lihat dari buku cetak. Dan soal keempat itu berbicara tentang tekanan hidrostatis atau pH dengan rumus seperti ini. Ini rumus tekanan hidrostatis. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam selalu positif. Dulu ya. Selamat belajar.